Kapan waktunya kamu harus pergi dari sebuah hubungan? Bila mana kamu harus pergi dari sebuah hubungan? Jawabannya adalah bila kamu sudah mulai merasa tidak nyaman, kamu mulai merasa lelah, kamu mulai kebingungan, dan kamu mulai bertanya-tanya. Bila mana pasangan kamu tadi itu mencintai kamu atau tidak. Mungkin yang salah itu bukan hanya dia, tapi memang ada sebuah nilai dari kalian berdua yang sudah tidak sama lagi, sudah tidak align. Jadi gini, kita bisa bersama dengan seseorang, hidup bersama dengan dia ketika kita memiliki nilai yang sama-sama align, ya. Jadi hukum tarik-menariknya itu ada. Tapi ketika sudah tidak align lagi, sudah tidak bisa bersatu, maka mau nggak mau, salah satu dari kalian atau keduanya akan saling terpental menjauh satu sama lain. Jadi kita memang tidak bisa menggaransi bahwa hubungan itu akan berjalan selamanya. Sampai maut memisahkan, itu belum tentu. Itu kalau menurut aku ya. Walaupun ada beberapa rules yang mengatakan bahwa seharusnya sehidup semati. Dan itu kembali lagi kepada kamu sebagai manusia yang merasakan bila mana hal tersebut nyaman atau tidak. Oke, mari kita membicarakan sebuah contoh kasus supaya kamu bisa lebih paham. Maksudnya gimana sih Kak? Udah nggak align, udah terpental satu sama lain tuh maksudnya gimana? Aku bingung. Oke. Contohnya seperti ini. Kamu dulu adalah wanita yang mungkin penuh dengan luka di masa lalu. Mungkin keluarga kamu tidak utuh sehingga kamu tidak merasakan kasih sayang sebagaimana mestinya. Kamu tidak merasakan kehangatan. Atau kamu dulu memiliki masa kecil yang suram seperti dibully oleh teman-teman dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan kamu mempertanyakan diri kamu sendiri dan menyebabkan kamu sangat haus validasi dari luar. Nah, ketika luka-luka tadi yang belum sembuh dan kamu juga nggak tahu gimana cara mengakuinya, nggak tahu gimana cara menyembuhkannya, itu masih berada di dalam sisi gelap kamu, maka kamu akan cenderung menarik pasangan yang toksik. Oke. Nah, ketika kamu sudah memiliki kesadaran, ya, kamu udah sadar, oh, aku ini kok haus validasi banget ya. Akhirnya kamu justru menarik orang yang sama sekali nggak pernah sayang sama kamu. Ya, jadi kamu selalu menanyakan apakah kamu dicintai atau apa. Ya, dan kamu tuh berada dalam kesadaran baru-baru ini bahwa aku kayaknya ada something dari diri aku yang perlu aku sudahi, kerjakan, aku sadari. Dan ketika kesadaran itu muncul, kamu akan menjadi orang yang berbeda. Kamu dan pasanganmu tadi bisa tetap bersama kalau kalian bersama-sama menuju perjalanan tersebut. Ya. Tapi kita sebagai wanita, sebagai yang seharusnya berfungsi sebagai feminin, kita nggak bisa ngontrol pasangan kita. Lo harus kayak gini kalau lo mau bareng sama gue. Nggak bisa ngontrol kayak gitu. Mungkin kita bisa suggest, ya. Kita bisa kasih saran, tapi bukan mengontrol. Ngerti kan maksudnya? Nah, kalau dia ini align sama kita, dia akan berusaha berubah kalau dia sayang banget sama kita. Tapi masalahnya, ketika kamu memiliki self-worth yang rendah, kamu akan cenderung menarik orang yang tidak menyayangi kamu. Sehingga ketika kamu punya perjalanan dan kesadaran yang berbeda, dia juga tidak akan align dengan kamu. Oke, jadi dia juga tidak akan berada di hidup kamu lagi. Walaupun bisa saja dia tetap align dengan kamu.
Tapi most of the time sudah tidak align karena kalian punya kesadaran dan perjalanan yang berbeda. Nah, oke. Ini bisa berujung pada perpisahan. Dan itu nggak apa-apa. Menurut aku, perpisahan adalah sebuah perjalanan yang indah. Kenapa aku bilang indah? Karena kita jadi belajar lebih mengenal diri kita sendiri. Aku yang beberapa tahun lalu, yang masih punya suami, masih punya pasangan yang ada di dekat aku setiap hari, mungkin mengenal diriku tidak lebih baik daripada aku saat ini. Saat ini aku lebih banyak dan lebih baik mengenal diriku sendiri. Aku tahu apa menjadi sisi gelapku, apa yang menjadi sisi terangku. Dan aku berusaha untuk menerima sisi gelap itu, mengakui bahwa sisi gelap itu ada, dan berusaha memiliki perjalanan yang lebih baik dari pelajaran-pelajaran sebelum. Nah, itu yang lantas membuat aku memilih jalan yang seperti ini. Lalu, apakah kita harus marah, Kak, sama ex kita, mantan kita, atau apa? Enggak. Buat apa kita marah? Buat apa kita dendam? Biarkan saja. Mereka juga termasuk orang-orang yang dikirimkan oleh alam semesta untuk membantu kita makin mengenali diri kita sendiri. Ya, kita tidak harus berterima kasih, tidak harus apa, tidak usah. Biasa aja, biarin aja. Namanya sudah jadi mantan, ya sudah mantan. Oke? So, bila mana kalian harus pergi dari sebuah hubungan? Bila kalian sudah merasa lelah, bila kalian sudah memiliki kesadaran yang baru, yakni bahwa, oh kayaknya ini nggak bisa deh. Aku harusnya seperti ini, tapi ini nggak kayak gini. Ketika ada pergolakan batin, kalian boleh meninggalkan lingkungan tersebut. Boleh banget. Walaupun nanti tidak semua orang setuju dengan keputusan kalian. Ada yang bilang, tapi kan demi anak, atau tapi kan demi masa depan, demi kebaikan nama kamu, dan lain sebagainya. Kita hidup di sini sebagai entitas yang memiliki keinginan yang bebas, free will. Kita berhak menentukan bagaimanapun kita menjalani hidup. Kamu boleh nggak setuju sama videoku ini? Nggak apa-apa. Itu juga hak kamu. Kamu boleh nggak setuju sama video influencer lain? Nggak apa-apa. Itu hak kamu. Aku juga punya hak untuk tidak setuju dengan semua pendapat di dunia ini. Hanya aku cukup tahu bahwa oh ada pendapat yang seperti ini. Tapi nggak berarti aku harus menyerang. Gitu ya. So, bila mana kalian harus pergi dari sebuah hubungan? Bila kalian sudah tidak nyaman, itu aja jawabannya. Bagaimana caranya pergi dari sebuah hubungan ketika kalian ini tahu bahwa kalian berharga dan kalian paham bahwa kalian berhak mendapatkan hidup yang lebih baik? Kalian akan cari caranya untuk mendapatkan hidup yang lebih baik tadi. Dan aku percaya kalian tuh pasti bisa. Kalian pintar, kalian punya otak yang bisa dipakai, kalian punya kaki untuk jalan pergi, kalian punya tangan untuk bekerja, kalian punya intuisi, punya kreativitas yang luar biasa. Kenapa kalian masih takut meninggalkan hubungan yang sudah tidak baik bagi kalian? Kali ini di video ini aku ngomongnya baik-baik ya. Nggak ada tuh aku menghardik-hardik kalian yang ngapain gini-gini. Nggak. Aku ingin menyentuh sisi lembut kalian untuk lebih memahami hidup kalian sendiri dan diri kalian sendiri. Apakah kalian ini merasa bahagia dengan hubungan kalian saat ini? Jika tidak, mungkin ini waktunya untuk mulai consider, mempertimbangkan untuk meninggalkan hubungan yang tidak sehat bagi jiwa dan raga kalian. Mudah-mudahan video ini jadi pencerahan buat kalian. Kebahagiaan kalian adalah hal yang paling penting karena kalian adalah pemeran utama di dalam hidup kalian sendiri, bukan orang lain yang bisa mengontrol hidup kalian. Have a nice day. I love you all.
Bye bye. See you when I see you.